Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kami tentang chapter 12, 13, dan 14 untuk mata kuliah e-bisnis. Sebelumnya perkenalkan eh, anggota kelompok kami. Yang pertama ada Emil dan Hakimi Al-Azhiri. Yang kedua ada Abiyu Prayori. Yang ketiga ada Muhammad Farhan Hadrawi. Dan yang keempat ada Raka Bagaskara Putra. Baiklah langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ialah chapter 12. Next. Eh, Chapter 12 yang pertama ialah tentang evaluasi secara kritis sejauh mana operator jaringan seluler memainkan peran kunci dalam mobile e-commerce. Operator jaringan seluler memiliki peran sentral dalam ekosistem mobile e-commerce karena mereka adalah penghubung utama antara pengguna akhir dan layanan digital. Peran utama operator jaringan seluler meliputi yang pertama ialah infrastruktur jaringan, menyediakan akses ke jaringan nirkabel yang memungkinkan pengguna mengakses layanan mobile e-commerce kapan saja dan di mana saja. Kecepatan dan keandalan jaringan seperti 4G atau 5G sangat menentukan pengalaman pengguna. Kemudian yang kedua ada pembayaran. MNO seringkali berfungsi sebagai pengelola pembayaran melalui sistem tagihan atau kredit prabayar, menciptakan pengalaman transaksi yang mudah bagi pengguna. Kemudian yang terakhir ada data pengguna, akses ke data geografis dan perilaku pengguna memberikan keunggulan kompetitif bagi MNO untuk menawarkan layanan yang dipersonalisasi seperti promosi berbasis lokasi. Namun peran MNO dapat terkendala oleh persaingan dengan penyedia layanan over the top atau OTT seperti WhatsApp ataupun Gojek yang menggunakan jaringan MNO tetapi tidak berbagi pendapatan secara langsung. Oleh karena itu, meskipun MNO memiliki peran strategis, dominasi mereka dapat berkurang jika tidak mampu berinovasi untuk mempertahankan posisi sentral dalam ekosistem ini. Next. Yang kedua adalah tentang ilustrasikan keunggulan mobile e-commerce melalui contoh dunia nyata. Di sini kami mengambil contoh nyatanya adalah Gojek, sebuah platform super aplikasi yang ada di Indonesia. Melalui aplikasinya, pengguna dapat memesan transportasi, makanan, dan layanan lainnya dengan mudah menggunakan perangkat seluler. Keunggulan mobile e-commerce yang terlihat pada Gojek meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada ubiquity atau ketersediaan di mana saja. Pengguna dapat mengakses layanan kapan saja melalui smartphone bahkan dalam perjalanan. Kemudian yang kedua ada kemudahan atau convenience. Proses pemesanan yang sederhana melalui aplikasi dan pembayaran digital atau GoPay memberikan pengalaman yang efisien. Kemudian yang ketiga ada personalization atau personalisasi. Gojek memanfaatkan data pengguna untuk menawarkan promosi atau rekomendasi yang relevan berdasarkan lokasi atau riwayat penggunaan. Dampaknya adalah peningkatan kepuasan pelanggan, kemudahan transaksi, dan penghematan waktu yang memperkuat posisi Gojek sebagai pemain dominan di industri mobile e-commerce. Next. Eh, yang ketiga adalah tentang berikan contoh perusahaan yang menggunakan teknologi nirkabel untuk manajemen hubungan pelanggan atau CRM dan bagaimana hal tersebut memberikan nilai tambah. Contoh yang kami ambil adalah Starbucks merupakan perusahaan yang sukses memanfaatkan teknologi nirkabel untuk CRM melalui aplikasi selulernya. Fitur utama yang digunakan meliputi yang pertama program loyalitas. Pelanggan mengumpulkan poin melalui Starbucks Rewards dan menukarnya dengan produk gratis. Kemudian ada pemesanan dan pembayaran mobile. Pengguna dapat memesan dan membayar melalui aplikasi tanpa mengantri. Kemudian ada personalisasi. Promosi khusus berdasarkan preferensi pelanggan yang menggunakan data dari aplikasi. Kemudian nilai tambahnya adalah yang pertama kenyamanan. Layanan menjadi lebih cepat dan personal. Kemudian ada efisiensi operasional, mengurangi waktu tunggu, meningkatkan produktivitas toko. Dan yang ketiga ada keterlibatan pelanggan, membangun loyalitas dan meningkatkan pembelian berulang. Dengan ini Starbucks berhasil memanfaatkan teknologi nirkabel untuk memberikan pengalaman pelanggan yang unggul dan keunggulan kompetitif. Baiklah untuk materi diskusi selanjutnya akan disampaikan oleh Wildan.
Kepadanya saya persilahkan. Keempat, yaitu tunjukkan bagaimana teknologi nirkabel memengaruhi pemain lama. Saya di sini kelompok kami memilih industri retail. Teknologi nirkabel telah membawa perubahan signifikan dalam industri retail, memengaruhi perusahaan dalam berbagai cara. Yang pertama itu peningkatan persaingan. Pemain baru seperti platform e-commerce berbasis mobile, misalnya Tokopedia, Shopee, itu menawarkan kenyamanan berbelanja melalui perangkat mobile, memaksa pemain lama untuk beradaptasi. Saja adalah layanan berbasis lokasi. Teknologi nirkabel memungkinkan retail menggunakan geofencing dan notifikasi berbasis lokasi untuk menawarkan promosi ketika pelanggan berada di dekat toko fisik. Yang ketiga, pengalaman omnichannel. Integrasi antara saluran online dan offline melalui teknologi nirkabel memungkinkan pelanggan untuk memesan produk secara mobile dan mengambilnya di toko fisik. Click and collect. Hanya itu ada dampak pada pemain lama. Pemain lama yang lambat beradaptasi dengan teknologi nirkabel menghadapi penurunan pangsa pasar dan dipaksa untuk melakukan transformasi digital untuk tetap kompetitif. Selanjutnya itu soal nomor 5. Bagaimana perusahaan saat ini mengelola tantangan dari mobile e-commerce? Perusahaan mengatasi tantangan mobile e-commerce dengan menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi operasional, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu optimalisasi pengalaman pengguna, yaitu dengan melakukan fokus pada pengembangan aplikasi mobile yang responsif, cepat, dan ramah pengguna. Yang kedua ada keamanan dan privasi data, mengatasi kekhawatiran pelanggan dengan menerapkan teknologi enkripsi dan autentikasi ganda atau 2FA. Ketiga, personalisasi layanan. Gunakan data pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan dan penawaran berbasis lokasi. Yang keempat, integrasi omnichannel, menggabungkan saluran online dan offline untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang mulus. Yang kelima, ada manajemen infrastruktur teknologi, berinvestasi dalam infrastruktur teknologi seperti cloud computing dan jaringan 5G untuk mendukung akses mobile real time. Selanjutnya itu ada chapter 13. Soal pertama ada ilustrasikan 9 langkah dari peta jalan formulasi strategi e-bisnis melalui contoh dunia nyata yang Anda kenal. 9 langkah strategi e-bisnis ini meliputi yang pertama ada menetapkan visi, seperti Amazon misalnya, yaitu untuk menjadi customer centric. Yang kedua yaitu tujuan. Contoh dari tujuan adalah seperti peningkatan penjualan 20%. Yang ketiga ada menciptakan nilai, yaitu contohnya seperti pengiriman cepat. Keempat, ada segmentasi pasar, yaitu seperti memilih pelanggan Amazon Prime. Yang kelima adalah menangani etika dan privasi, contohnya kebijakan data. Keenam, ada kemitraan eksternal, yaitu Tesco dengan mitra logistik. Ketujuh, yaitu model organisasi, contohnya seperti struktur berbasis fungsi. Yang ke-8 ada modal model pendapatan, yaitu seperti langganan Prime. Dan yang terakhir adalah serta menyelaraskan strategi fisik dan digital. Selanjutnya ada soal kedua, yaitu apa tantangan yang dihadapi perusahaan tradisional ketika beralih dari bisnis konvensional, bricks, ke digital atau clicks. Perusahaan tradisional yang menghadapi beberapa tantangan besar ketika beralih dari model bisnis konvensional ke digital. Salah satu tantangan utama adalah potensi konflik saluran, di mana saluran online dapat mengkanibalisasi penjualan dari saluran offline. Selain itu, mereka perlu membangun kepercayaan pelanggan untuk membeli secara online, terutama bagi pelanggan yang belum terbiasa dengan e-commerce. Tantangan lainnya adalah biaya transisi yang tinggi, termasuk investasi dalam teknologi baru dan pelatihan karyawan. Terakhir, ada kesulitan dalam mengintegrasikan operasi logistik antara saluran online dan offline, yang dapat memengaruhi efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Untuk soal selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya, Abiyu.
Pada Biu, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu evaluasi secara kritis tiga strategi penetapan harga utama untuk barang yang dijual secara online yang diuraikan dalam bagian 13.9. Yang pertama, harga sama online dan offline. Strategi ini meningkatkan kepercayaan pelanggan, contohnya Tesco. Yang kedua, harga lebih rendah online. Untuk menarik pelanggan baru tetapi dapat menekan margin keuntungan. Contohnya Alcampo. Yang ketiga, harga lebih tinggi online. Dapat mencerminkan biaya pengiriman tambahan tetapi beresiko mengurangi daya tarik pelanggan. Next. Selanjutnya, pilih aktivitas e-bisnis Anda sendiri dan formulasi melalui 9 langkah dari peta jalan strategi e-bisnis. Di sini kami memilih toko online pakaian. Misalnya, Anda ingin membangun toko online untuk pakaian. Visinya menjadi pemimpin e-commerce di bidang pakaian berkelanjutan. Tujuannya meningkatkan penjualan sebesar 25% dalam 1 tahun. Nilainya produk berkualitas tinggi dan ramah lingkungan. Segmentasi milenial yang peduli lingkungan. Masalah etika, transparansi dalam rantai pasokan. Kemitraan, kerjasama dengan perusahaan pengiriman lokal. Model organisasi, tim e-commerce khusus. Model pendapatan, penjualan produk dan langganan. Penyelarasan strategi, menawarkan koleksi khusus yang hanya tersedia online untuk menarik pelanggan. Next. Selanjutnya, chapter 14. Yang pertama, di mana posisi Anda dalam katalis forcing matrix? Posisi kami berada di antara efisien performer dan visionary, di mana kami memiliki kemampuan analitik yang baik dalam menyelesaikan masalah dan bekerja secara efektif. Tetapi, saya juga ingin mendorong ide-ide kreatif yang lebih inovatif untuk menjadi katalis for change. Saya perlu mengasah kreativitas dan berpikir lebih strategis. Next, diskusikan penilaian Anda kol- dengan kolega, dengan masukan mereka. Di area mana Anda ingin meningkatkan kemampuan? Setelah berdiskusi dengan kolega, mereka mengakui kekuatan saya dalam menganalisis data dan menyelesaikan masalah dengan efektif. Namun, mereka juga menyarankan agar saya lebih terbuka terhadap pendekatan kreatif dan mencoba berpikir di luar kebiasaan atau out of the box. Oleh karena itu, area yang perlu saya tingkatkan adalah kreativitas, terutama dalam menciptakan solusi inovatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Raka. Pada Raka, saya persilakan. Baiklah, pertanyaan nomor tiga, bagaimana studi kasus dapat membantu mengembangkan strategi kreatif? Berikan contoh. Studi kasus dapat memberikan wawasan nyata tentang strategi bisnis yang diterapkan perusahaan dalam mengatasi tantangan dan menciptakan inovasi. Dengan memahami pendekatan praktis dari studi kasus, kita bisa belajar bagaimana menerapkan solusi serupa atau bahkan menyesuaikannya dengan konteks bisnis kita sendiri. Contoh kasus yang kami pilih adalah Tokopedia, salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, berhasil mengembangkan strategi bisnis kreatif melalui penerapan marketplace model yang menghubungkan penjual dan pembeli secara daring. Strategi utamanya adalah inovasi layanan digital, yaitu Fitur Power Merchant dan Gold Merchant meningkatkan visibilitas dan transaksi penjual. Lalu strategi yang kedua adalah penggunaan teknologi, yaitu data analitik, memahami perilaku pelanggan dan memberikan rekomendasi produk. Yang ketiga, kolaborasi strategis, yaitu bekerja sama dengan OVO untuk metode pembayaran mudah, aman, dan fitur cashback menarik. Next. Lalu pertanyaan nomor 4, apakah selalu bijak untuk memahami masalah secara luas sebelum menangani isu yang lebih detail? Apa masalah yang Anda lihat dengan pendekatan ini? Memahami masalah secara luas memang bijak untuk memastikan kita tidak melewatkan faktor penting. Pendekatan memahami masalah secara luas memiliki beberapa tantangan, seperti memakan waktu lama. Terlalu fokus pada gambaran besar bisa memperlambat pengambilan keputusan, terutama dalam situasi mendesak. Yang kedua, informasi berlebihan. Terlalu banyak informasi bisa membingungkan dan menyulitkan untuk menentukan prioritas. Yang ketiga, kehilangan detail penting. Fokus pada gambaran besar dapat mengabaikan detail kecil yang mungkin krusial sebagai solusi. Yang keempat, tidak selalu praktis.
Keterbatasan waktu, biaya, dan sumber daya seringkali membuat analisis menyeluruh sulit dilakukan. Next. Pertanyaan kelima, bagaimana cara meningkatkan kedalaman analisis melalui konsep dan kerangka kerja yang ada dalam buku ini? Pertama, menggunakan kerangka analisis untuk melampaui data kuantitatif. Buku ini menekankan pentingnya bertanya mengapa secara terus-menerus untuk menggali penyebab utama dari kesuksesan atau kegagalan strategi. Proses ini membantu menganalisis hubungan sebab akibat yang mendalam di balik strategi tertentu, yang mungkin terlewatkan jika hanya mengandalkan data kuantitatif. Kedua, memanfaatkan tiga tingkatan pemikiran konseptual. Buku ini menyediakan konsep-konsep seperti model rantai nilai virtual, dekomposisi organisasi tradisional, dan model ICDT yang dirancang untuk konteks e-bisnis. Konsep-konsep ini membantu memperdalam analisis dengan cara memetakan variabel-variabel penting dan mengidentifikasi peluang yang mungkin terlewatkan. Ketiga, menggabungkan kreativitas dan analisis. Chapter ini mendorong pengelola untuk menjadi catalyst for change, yaitu seseorang tidak hanya mengembangkan ide-ide kreatif, tetapi juga mampu menguji kelayakan ide tersebut melalui analisis mendalam. Peta keempat, stimulasi dengan studi kasus. Studi kasus dalam buku ini dirancang untuk memberikan konteks nyata untuk menerapkan kerangka kerja e-bisnis. Dengan cara ini, pembaca diajak untuk mencari informasi yang relevan, memilih kerangka yang tepat, dan melakukan analisis yang mendalam pada elemen-elemen kunci. Yang kelima, ekspansi analisis secara terarah. Untuk memperluas kedalaman analisis, konsep seperti economics of scale, network effects, dan barriers to entry digunakan untuk menjelaskan dinamika kompleks dalam strategi e-bisnis. Pendekatan ini memastikan semua dimensi penting strategi dijelajahi dengan teliti sebelum mengambil keputusan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi hasil diskusi kelompok kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.